أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwan fillah, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sikap Umar bin Khattab saya lanjutkan, yaitu diantaranya Umar wal Hajar al-Aswad. Lama ja'a Umar bin Khattab ila al-Hajar al-Aswad qabbalahu thumma qala والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. رواه البخاري. Itu pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi Hajar al-Aswad, kemudian dicium Hajar al-Aswad ini. Dia mengatakan, wallahi demi Allah, andai kata saya tahu, wallahi inni a'lamu, wallahi ya bilang demi Allah, saya telah mengetahui engkau ini adalah hajar, batu, la tadur wa la tanfa, tidak bermudarat, tidak bermanfaat. Hajar al-Aswad. Walaula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu. Andai kata saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya saya akan tidak menciummu, katanya Umar bin Khattab. Yani di sini disebut oleh Umar bin Khattab bahwa dia ingin mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyium Hajar al-Aswad, maka dicium oleh Umar bin Khattab ittifaqan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata dia tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyium Hajar al-Aswad, niscaya dia tidak akan menyiumnya. Ini menunjukkan di sini bagaimana Umar bin Khattab mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. قال ابن حجر قال الطبري إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام. Karena waktu itu orang Arab masih keluar, mereka masih dahulu mereka menyembah, yaitu al-asnam, menyembah yaitu kuburan-kuburan dahulu bangsa Arab. Sudah terbiasa dengan menyembah yang berhala. Maka Umar bin Khattab menginginkan untuk mengajarkan orang-orang itu bahwa al-hajar itu la yadur wa la yanfa. Hajar aswad itu tidak bermudarat, tidak bermanfaat. Tapi dia melihat Rasulullah SAW, maka dia mengikuti Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bagaimana Umar bin Khattab adalah yang tunduk kepada agama dengan perkara-perkara agama, dan dia mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dan juga dahulu di Ghazwatul Hudaybiyah, yaitu yang saya ceritakan, yang terjadi pada tahun 7 Hijriah, itu yang saya katakan beberapa minggu yang lalu tentang sejarah Rasulullah SAW, beberapa bulan yang lalu, bahwa orang-orang muslimin, yaitu Rasulullah bersama 1.400 dari sahabatnya, telah mengikat janji sama Quraisy. Sebelum mengikat janji sama Quraisy, itu Rasulullah SAW mengirim Uthman bin Affan ke kota Makkah untuk berunding dengan orang-orang Quraisy, untuk mengatakan kepada orang-orang Quraisy bahwa Rasulullah SAW datang untuk umrah, bukan untuk perang. Maka ada isu-isu yang kabar burung bahwa Uthman dibunuh. Maka Rasulullah SAW minta kepada sahabat-sahabatnya agar berbayat, agar mereka memerangi orang-orang Quraisy yang telah membunuh Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka 1.400 dari ashab Rasulullah SAW waktu itu berbaiat kepada Rasulullah SAW di sebuah pohon yang bernama, yaitu Bai'atul Ridwan. Disebut oleh Quranul Karim, Allah SWT menyebut tentang Bai'atul Ridwan. Maka mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk memerangi orang-orang Quraisy, membalas yaitu kematian Uthman bin Affan. Pohon ini dikeramatkan dulu. Yani maksudnya apabila Tabi'in setelah meninggal banyak dari ashab Rasulullah SAW, dan di zaman Umar bin Khattab, itu sebagian dari orang-orang Tabi'in apabila melewat itu pohon, mereka duduk di situ. Tidak mengeramatkan, tidak, tapi mereka duduk di situ karena pohon ini dulu pernah Rasulullah SAW berbaiat, ashab Rasulullah SAW berbaiat di sini dengan Rasulullah SAW. Maka mereka duduk di situ.
Maka Umar bin Khattab dan pohon ini karena Allah SWT menurunkan ayatnya ini, maka radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati. Tahta asy-syajarah yang syajarah ini. Laqad radhiyallahu Allah SWT telah ridha kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang waktu itu jumlahnya 1.400 karena mereka apa? Berbaiat kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon. Ini dinamakan baiat ukhuwah. Maka pohon ini disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran tahta asy-syajarati. Maka sebagian dari at-tabi'in dahulu apabila mereka itu dalam perjalanan ke Makkah atau dari Makkah ke Madinah mereka tinggal di situ duduk di syajarah itu. Maka Umar bin Khattab sebelum apa namanya nanti apabila meninggal Umar bin Khattab meninggal sahabat Rasulullah meninggal tabi'in yang kuat imannya kemudian datang generasi yang kurang kuat imannya akan diselamatkan nanti pohon ini akan disembah pohon ini. Maka Umar bin Khattab memerintahkan agar dipotong pohon ini dengan akar-akarnya. Yaqul akhraj Ibn Sa'd isnad sahih an-Nafi' anna Umar balaghahu anna qauman ya'tuna syajaratul ridwan fa yusalluna 'indaha. Mereka salat di situ. Fatawa'adahum thumma amara bi qat'ihha. Maka Umar mengancam orang-orang tadi kemudian dia menyuruhkan agar dipotong pohon tadi. Faquti'at, maka dipotong pohon tadi. فهذا موقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في حماية جناب التوحيد. Umar bin Khattab berbuat demikian agar tauhid ini tidak sampai apa namanya tercela. Supaya utuh tauhid ini, maka dia berbuat demikian. Wal qadha ala mawarid fitan. Karena zaman dahulu berhala yang pertama kali disembah seperti ini dulu. Yang kita dengar dalam Al-Quran yaitu kaum Sayyidina Nuh dahulu menyembah yaitu Hudun wa Suwa wa Ya'uq wa Yaqut wa Nasra. Berhala ini adalah orang-orang baik-baik dahulu. Orang-orang ini adalah orang-orang baik dahulu seperti yang dikatakan oleh Ibn Abbas. 5 yang disebut ini Ya'uq wa Ya'uq wa Nasra itu adalah orang-orang dahulu, orang solihin, orang-orang baik. Sebelum Sayyidina Nuh. Kemudian mati orang 5 itu. Datang generasi yang berikutnya mengatakan dahulu si bulan itu orang baik. Ayo kita gambar mereka, gambarnya mereka ditaruh di saja. Jadi kalau melihat mereka tersentuh. Oh, ini orang-orang soleh, jadi mereka tambah giat apa namanya ibadahnya. Ini dia ini sama iblis. Kemudian tidak disembah, tetapi foto-fotonya atau gambar-gambarnya itu dikajang. Tidak disembah oleh mereka pertama kali. Kemudian mati generasi ini, datang generasi lain. Kemudian harus orang bikin patung, kemudian disembah. Orang-orang sebetulnya itu orang-orang politik, orang-orang baik-baik untuk dikeramatkan dan disembah kemudian. Umar bin Khattab takut, maka dipotong pohon tadi sama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dan juga ثبت في الإسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان بالسفر فرأى قوما ينتهون مكانا يصلون. Umar bin Khattab pada suatu hari bepergian dan musafir, dia melihat sebagian dari manusia muslimin sholat di sebuah tempat. Umar heran, kenapa mereka sholat di tempat ini? Faqala man hadha ya Umar? Qalu makanun sholat fi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sholat di situ. Rasulullah SAW pernah sholat di situ. Maka mereka maka orang-orang tadi sholat di situ karena Rasulullah pernah sholat di situ. Faqala ma hadza ya Umar? Apa ini? Katanya ini adalah tempat dahulu Rasulullah SAW sholat di situ. Faqala Umar, "Innama halaka man kana qablukum bi hadza." Dahulu, bangsa-bangsa yang dahulu dibinasakan oleh Allah SWT gara-gara ini. Ittaqadu athar anbiya'i masajid. Mereka mengikuti jejak-jejak Rasul-Rasulnya, di mana Rasulnya berdiri, bagaimana makan, itu dibikin keramat oleh mereka. Dibikin masjid di situ. Kemudian dikunjungi masjid itu, sholat di situ. Man adrakatu sholat al-musalli wa illa fal-yamdi. Apabila seorang dalam kepergian, waktu itu dia kebetulan tidak waktu sholat. Nah dia sholat di situ tidak apa-apa. Tapi sengaja itu yang tidak boleh. Tetap belakang. Orang yang selalu menghormati peninggalan-peninggalan. Kalau kotor. Banyak di antara orang-orang sini
orang muslimin mengatakan bahwa pemerintah Saudi Arabia ini tidak benar. Jadi bekas-bekas yang dahulu seperti rumah Rasulullah SAW di Makkah, seperti rumah Rasulullah di Madinah, seperti sahabat Rasulullah itu sebetulnya dilestarikan. Wah, khata, ini tidak benar. Rumah-rumah seperti ini harus dihancurkan. Karena apabila tidak, mereka akan menyembah nanti rumah-rumah tadi dan tempat-tempat itu tadi. Maka ashabi Rasulullah SAW adalah orang yang paling mengikuti jejak Rasulullah SAW. Maka dihapus itu semua. Jadi sejarah-sejarah itu tidak ada. Kenapa? Tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, tidak ada. Kita mengunjungi, kita datang ke masjid Rasulullah SAW karena kita merintahkan oleh Rasulullah SAW. Atau kita dikatakan hadis itu, hadis mengatakan bahwa sholat masjid Rasulullah SAW seperti 1000 rakaat di masjid lain. Seperti 1000 sholat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Jadi bagian yang besar tidak pergi ke sana, karena Rasulullah ini ada azab Rasulullah SAW. Jadi kita mengikuti Rasulullah SAW. Banyak orang mengatakan bahwa Gunung Uhud itu dulu ada di lapangan besar di situ, sekarang tempatnya bisnis. Itu terjadinya perang di situ itu. Dan mereka mengatakan lihat tempat seperti ini dibikin tempat-tempat bis. Dan nanti kalau berbila itu sama pemerintah dilestarikan, supaya orang-orang muslim datang di tempat itu akan dikeramatkan tempat tadi, maka dihapus oleh pemerintah. Dan ini adalah perbuatan yang bagus, yang betul. Kita apabila melihat sejarah ashabi Rasulullah SAW, ini Umar bin Khattab, seperti hal-hal seperti itu dihapus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang berikutnya, apabila maksudnya Umar bin Khattab, apabila kalian mendatangi atau dalam pepergian kebetulan kita waktu sholat dan itu ada masjid yang pernah Rasulullah SAW, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita takassaduha, yakni kita dengan sengaja kita pergi ke sana untuk sholat itu karena Rasulullah SAW pernah sholat itu tidak benar. Kemudian yang berikutnya yaitu bahwa Umar bin Khattab pernah orang-orang muslimin dilanda keringan. Maka Umar bin Khattab minta dari pamannya Rasulullah SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib untuk mendoakan Allah SWT agar diturunkan hujan. Umar berkata, Allahumma inna kunna natawassul ilaika bi ajlina fataqina sallallahu alaihi wasallam. Dahulu katanya Umar bin Khattab, kita apabila dilanda kekeringan, kita minta kepada Rasulullah SAW agar mendoakan agar turun hujan, maka Allah SWT menurunkan hujan. Dan sekarang Rasulullah SAW sudah meninggal. Jadi kita natawakkal bi amri Rasulullah SAW yang masih hidup. Kita minta agar Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu bapaknya Rasulullah SAW, mendoakan kita agar turun hujan, diturunkan oleh Allah SWT. Di sini menunjukkan yaqul walamma ihtaja'amu al-Abbas yad'u lahu wa inna natawassalu ilayka bi amrina dinina fasina. Hanya Allah berkata, ya Allah, kita sekarang ini natawassal, perantara kita yaitu pamannya Rasulullah SAW yang masih hidup, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka berilah kita hujan ya Allah. Fataqaddama Al-Abbas, maka Abbas maju dan sholat yaitu sholat istisqa. Wa ja'a bi hadha du'a. Pamannya Al-Abbas berdoa demikian, Allahumma innahu lam yanzil bala'un bila dzambin. Ya Allah, tidaklah galak itu turun ke suatu negara kecuali aja di situ dosanya, yakni perbuatan rakyatnya sendiri. Walam yuksaf illa bi taubatin, dan tidak akan terbuka atau tidak akan balak itu akan hilang kecuali dengan taubatan nasuha. Wa jalqum fi ilaika bimakani min nabiyik, dan mereka telah meminta aku agar aku mendoakan karena aku adalah orang dekat kepada Rasulullah SAW. Wa hadhihi aydina bidunub, ini tangan-tangan kita penuh dengan dosa. Wa nawasilna ilaika bitaubah, kita sholat ini betul-betul kita akan
niat agar kita bertaubat kepada Allah SWT. Fasqinal ghaib, maka turunlah hujan ya Allah. Fa'arqat as-sama'u mithla al-jibali hatta akhbatat al-ardh wa 'asha an-nas. Maka waktu Al-Abbas mengatakan hujan dengan doanya ini tidak lama lagi kumpul yaitu awan yang sangat besar seperti gunung. Kemudian turun hujan yang lebat, maka orang-orang bisa hidup dan tanah-tanah subur. Ini di sini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab meminta kepada pamannya Al-Abbas, tidak meminta kepada Rasulullah SAW yang mayit, yang sudah mati. Dahulu mereka minta kepada Rasulullah SAW waktu hidup, tetapi waktu mati dia minta kepada pamannya Al-Abbas untuk didoakan, untuk mendoakan, karena dia adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Agar tidak boleh natawassal wasilah itu kepada orang yang mati, niscaya Umar akan meminta kepada Rasulullah SAW yang sudah mati di kuburnya waktu itu. Tetapi dia tidak, dia minta kepada pamannya yang masih hidup. Dan juga disebut di sini bahwa Umar bin Khattab warisa ala syakwa, yaitu Umar bin Khattab selalu mendengarkan, yaitu apa namanya, omongan atau syakwa itu apa namanya, keluar orang itu loh, yang syakwa nas, meminta rakyatnya, dia setiap sholat itu Umar duduk dan datang rakyatnya, ya kulah bolan ini boleh aku perkara-perkara yang ada waktu itu, maka Umar bin Khattab mendengarkan yaitu apa yang dieluh oleh rakyatnya. Maka pada suatu hari, yaitu syakah ahli Kufah, orang-orang Kufah, yaitu Kufah ini Madinah bil Iraq, yang bangun Madinah bil Kufah itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sendiri di zamannya. Dan Madinatul Iraq, Madinatul Kufah ini Madinatul Kufri wal Nifaq, katanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Kufah ini kota di Irak yang mana penghuninya senang dengan perkara. Selalu mereka membuat onar itu. Dan fitnah yang terbesar yang dilanda umat Islam seluruhnya atau kebanyakan itu datangnya dari Irak. Ini Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa fitnah yang terbesar yang dilanda umat ini akan melanda umat ini datangnya dari Irak. Kata Rasulullah SAW. Maka apabila kita melihat dalam sejarah, firqah bola itu kebanyakan muncul dari Irak. Seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Mu'tazilah, seperti Syiah, itu munculnya dari Irak semua. Maka kota Al-Kufah ini, Masya Allah, selalu bikin ribut. Pada suatu hari, di zaman Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan, itu orang Kufah berontak. Setiap gubernur di Irak, di mana Kufah ini keluar, tidak betah, diganyang tempean sama ahli Kufah ini. Maka Abdul Malik bin Marwan ada suatu hari mengirim seorang pembunuh, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Maka dikirim Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini, pada suatu hari dia masuk, waktu dia masuk memang disengaja sama dia hari Jumat. Dia masuk ke masjid Kufah, masjid yang terbesar waktu itu. Orang mau menyaksikan sholat Jumat. Dan dulu al-imam itu imam al-masjid yang pemimpin negara yang jadi imam. Dia pidato Jumat, kemudian dia jadi imam. Jadi gubernur Irak waktu Hajjaj bin Yusuf yang pidato. Hajjaj bin Yusuf adalah seorang fasih jiddan, hafal Quran al-Zahri qalb, luar biasa fasihnya, fasihnya lisannya. Dia duduk dan memakai turban luar biasa besarnya, kemudian dimiring ke begini sama dia. Sengaja dia duduk. Tiba waktu azan, diam dia. Dia mengatakan kepada muadzin itu azan tidak. Isi-isikan orang Kufah ini. Wallah, gubernur mengirim kita, kata gubernur Bahlul. Ini pemerintah kita ini apa? Amirul Mukminin siapa namanya? Abdul Malik bin Marwan ini apa? Mengirim orang seperti ini bodohnya. Ajar ini dengar.
Kemudian lagi ini berdiri. Setelah dia mengatakan Bismillah, salat asna Allah, Alhamdulillah, wassalat ala Rasulullah SAW, dia mengatakan, ya ahli Kufah. Pertama, dia imamunya ini, atau surbannya itu, dia bilang anak bujala. Pertama kali dia mengatakan, anak bujala, wassalat sanaya, maka wada'tul imamata ta'rifuni. Kemudian surbannya ditaruh sama. Nah, ini saya secara siapa saya? Kawan tahu sama saya ini. Ini saya taruh. Anak bujala, wassalat sanaya, maka wada'tul imamata ta'rifuni. Ya ahli kufati, ya ahli kufri wal nifaq. Inni ara rukus qad ayna'at wa hana qitafuha wa inni la sahibuha. Saya sudah melihat kepala-kepala yang matang, yang sudah wayai ditebangi. Saya adalah orangnya. Dibunuh 1.000 orang itu dari Kufah. Yang mereka takut semua dilanda ketakutan. Orang Irak ini harus pemimpinnya harus orang yang diktator, orang yang jahat. Al-Hajjaj bin Yusuf ini seorang hakim boleh ia membunuh Sa'id bin Jubair, seorang tabi'iyun jalil min ashabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, mufassir Al-Quran. Sa'id bin dibunuh oleh dia. Hada man ismuhu Al-Hajjaj bin Yusuf. Orang-orang ahli Kufah itu untuk orang yang keras, yang hebat. Maka pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia itu mendengar syakala, aluhan orang ahli Kufah. Mereka mengatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dia gubernur di Kufah waktu itu. Maka waktu Umar bin Khattab mendengarkan omongan ini, maka dipecat oleh Umar bin Khattab. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu dari mubasyirin bil jannah, salah satu orang yang dicalonkan masuk surga 10 orang. Dalam hadis Rasulullah SAW. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah khalifah Rasulullah SAW. Ikutnya Rasulullah karena Sa'ad bin Abi Waqqas misal, dia al-am. Maka Rasulullah memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas ini khali. Sampai oleh Rasulullah SAW kepada khalinya sangat menyintai Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia adalah orang yang pertama-tama masuk Islam. Ya Allah, Rasulullah SAW sudah duduk, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas datang hadza khali illa amma qamantu. Siapa yang punya paman seperti itu? Ada dia, illa khali. Bangga di Rasulullah dengan khali. Bahkan di waktu Uhud, Rasulullah SAW dikepung sama orang-orang Quraisy, dan bersama Rasulullah SAW hanya 10 orang atau 9 orang di antara Sa'ad bin Abi Waqqas. Yaqul Rasulullah SAW, irmu Sa'dun dijaga ajli wa ummi. Lemparkan wahai Sa'ad dengan panahmu orang-orang yang Rasulullah memberikan kepada Sa'ad panahnya Rasulullah SAW. Lempar kepada mereka panah-panahnya kepada musuh-musuh Allah. Saya korbankan demi ibuku dan bapakku, kata Rasulullah SAW. Mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah panglima besar untuk peperangan Al-Qadisiyah antara Persia dengan pasukan Islam. Yang dimenangkan di situ dengan luar biasa, pasukan Islam untuk menang yang luar biasa. Kemudian hancur kerajaan Persia, itu adalah di bawah naungan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Biasanya besar. Rasulullah SAW mengatakan meminta kepada Allah SWT, mendoakan Sa'ad ini agar doanya mustajab, tidak ditolak oleh Allah SWT. Maka Sa'ad ini doa mustajab, apabila mendoakan pasti dikabulkan sama Allah SWT. Doanya Sa'ad ini. Kemudian apa? Ajala wa sta'mala alaihim Ammara. Maka diganti oleh Umar bin Khattab Ammar bin Yasir. Ketufatan. Fasyakau hatta zakaru annahu la yahsinu yusalli fa arsala ilayhi. Mereka mengatakan orang-orang Kufah bahwa Sa'ad ini tidak bisa sholat, tidak bisa. Ya alhamdulillah. Bagaimana sehatnya orang Kufah ini? Mengatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak bisa sholat. Sholatnya tidak betul. فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. Namanya kunyat Sa'ad bin Abi Waqqas Abu Ishaq. Wahai Abu Ishaq, inilah orang-orang itu mengatakan engkau tidak bisa sholat. Sholatmu tidak benar. Qala Abu Ishaq, katanya Sa'ad bin Abi Waqqas, amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya
mensolati mereka dengan solatnya Rasulullah SAW yang diajarkan kepada aku. Rasulullah SAW mengajarkan kepada aku. Saya duduk bersama Rasulullah SAW 23 tahun, tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW. Selalu saya di belakang Rasulullah SAW kalau sholat. Saya tahu sholatnya persis Rasulullah SAW. Nah ini pun usul dengan sholat Rasulullah SAW. Ma akhrimu minna, tidak sedikit pun saya melihat dari sholatnya Rasulullah SAW. Usul al-Isya, kalau sholat Isya, dia bilang, fa'arkas fil awalain, itu, yani sholat rakaat pertama, rakaat kedua, saya panjangkan. Wa'akhafu fil ukhrain, dan yang rakaat yang ketiga dan keempat saya ringankan, yani khafif, jadi cepat. Yang pertama, yang kedua lama, seperti Rasulullah SAW. Kalau Umar berkata, "Zakabun bika ya Abu Ishaq." Inilah kita ini mempunyai sangka baik kepadamu ya Abu Ishaq. Dan demikianlah itu betul Allah, saya percaya dengannya. Jadi, "Zakabun bika ya Abu Ishaq." Fa'arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila al-Kufah. Maka dikirim oleh Umar bin Khattab orang-orang, beberapa orang ke Kufah untuk melihat betul apa enggak Isa bin Abi Waqqas ya'mal. Tidak mungkin. Fasa'ala anhu ahli Kufah. Maka orang-orang dari utusan Umar bertanya kepada ahli Kufah, bagaimana saat ini? Kalau lam yaj'al masjid illa sa'ala anhu yasmuna ma'rufah. Dia masjid dikunjungi oleh orang-orang tadi. Tanya bagaimana? Semuanya memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Semuanya memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu dia baik, sholatnya baik. Hatta dakhala masjidan di Bani Abd. Sampai mereka itu masuk ke masjid, yaitu yang dimiliki oleh Bani Abd. Faqama rajulun, maka berdiri seorang. Waktu ditanya bagaimana Sa'ad, faqama rajulun, qalu lahu Usama bin Qatadah. Namanya Usama bin Qatadah, ibn Abi Sa'dah. Kunyanya Abu Sa'dah. Waman ladina syakau ala Sa'ad. Ini orang-orang ini yang mengeluh terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya ini rombongan ini yang dipimpin oleh Usama bin Qatadah atau Abu Sa'dah. Qala amma idza nashattana fa inna Sa'dan kana la yasiru bis-sariyah wa la yuqimu bis-sawiyah wa la ya'dilu bil-qadiyyah. Nah, kalian sudah tanya kepada kami, jadi saya mengatakan yang sebenarnya, katanya Abu Sa'dah tadi. Sebetulnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak pernah menjalani peperangan. Tidak melaksanakan peperangan Syariah. Syariah itu pasukan yang dipimpin oleh seorang dari sahabat Rasulullah, atau dipimpin oleh orang lain, ya pasukannya itu 50, begitu tidak terlalu banyak. Walau Syariah, kalau kita dapat ramasan perang tidak dibagi dengan rasanya. Milih-milih Sa'ad itu tidak adil. Walau ya'jibu fil qadiyah, apabila ada perkara dia tidak adil. ولا يعتد في القضية. قال سعد بن أبي وقاص mengatakan, "Ama wallahi la tu'annaka bi thalath." Demi Allah, saya akan mendoakan engkau, mendoakan Allah SWT tentang engkau. Yaitu Allahumma in kana 'abduka hadza kadiban wa marya'an wa sum'atan fa aqil umuhu wa aqil faqruhu wa arridhu fitan. Ya Allah, apabila omongannya itu, omongannya Abu Sa'dah ini saja yang dusta, maka panjanglah umurnya. Dan panjanglah kesakirannya. Dan wa'arridhu lil fitan. Dan jadikan dia terfitnah di dunia ini. Terfitnah di dunia ini. Agar umurnya dipanjangkan. Misalnya, tidak punya uang fakir seumur hidupnya. Dan dia mendapatkan fitnah sana dan fitnah sini. Allah SWT memfitnah dia. Wakana ba'du idza suritu kemudian qala Sa'd ama wallahi la tawanna bi thalathin Allahumma in kana 'abduka hadha apabila hamzamu ini dusta ala Abu Sa'd ini wa marya'an wa sum'atan dia berbicara ini udah riya munafik orang ini dan agar dipuji sama orang-orang fa'atil umruhu wa atil faqruhu wa arridhu fitan. Wacana Pak bila suila dan orang ini subhanallah tuanya Sa'ad bin Abi Waqqas dikabulkan oleh Allah SWT. Orang ini lanjut usianya tidak mati-mati orang ini. Sampai matanya ini alisnya ini turun ke bawah. Wafakir sekian tidak punya apa-apa. Wa apabila lewat perempuan cantik-cantik dihawi sama dia. Sudah tua ini seperti ini. Dakwanya Sa'ad bin Abi Waqqas.
Yaqul kana ba'du ila su'ila li hadha rajul yaqul shaykhun kabir. Dan dia mengatakan, apabila dikatakan, bagaimana untuk berbicara demikian? Dia bilang ini adalah doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia sendiri tahu kalau ini doanya Sa'ad Bala dari Allah SWT. Yaqul shaykhun kabirun mas'ulun asabatni da'watu Sa'ad. Saya kena da'watu Sa'ad. Dia sendiri tahu saja. Tetapi juga tidak bisa. Qala Abdul Malik wa ana ra'aitu. Kata Abdul Malik, saya melihat sendiri orang ini. Ba'du qasaqata ajibahu. Ini alisnya ini sudah jatuh ke matanya. Cipta tidak. Ala ayuhi nasibah sangat besarnya umurnya. Wa innahu la yata'arraf fil jawari berturuq yang menujuhunna. Apabila lewat perempuan, dihawi oleh orang ini tadi. Allah. Ini tidak sesuatu yang luar biasa. Musibah dan ada musibah seperti itu. Syukur khatunah matinya. Kaifalah? Bagaimana tidak? Rasul SAW yaqul, Allahumma stajib li Sa'd ila da'at. Ya Allah, kabulkan doanya Sa'ad apabila dia berdoa. Yakni Sa'ad bin Abi Waqqas apabila berdoa, doanya mustajab dikabulkan oleh Allah SWT. Pernah karena dia dapat dakwanya Rasulullah SAW, dia dijawabkan oleh Rasulullah SAW. Kedua, dia Sa'ad memang orang yang soleh, min ibadillah sholihin, wali min awliya sholihin. Maka Allah SWT tidak ringan dan tidak rela apabila hambanya yang soleh dikatakan demikian, difitnah. Maka dakwanya Sa'ad bin Abi Waqqas dikabulkan oleh Allah SWT karena dia mazlum. Wa da'watul mazlum ma bainahu wa bain Allah hijab. Tidak ada perantara antara Allah dan dakwanya orang mazlum. Wa in kana kafir, walau kan mereka itu kafir. Jadi wali itu kafir, itu dikabulkan doanya sama Allah SWT. Kemudian, wahia da'watul mazlum ala zulmi. Saat aku mendoakan di situ, sangat dia sakitnya hatinya karena digolimi dia. Wala saat tahu kalau doanya ini apabila dia berdoa akan dikabulkan sama Allah SWT. Maka dia terpaksa untuk mendoakan demikian karena dia mazlum. Wa da'watul mazlum mustajabah inda Allah Ta'ala. Wa ma'a dzalik azala Umar. Tetapi Umar tetap dipecat dia. Akhirnya karena Umar yuhasib dia. Bukan pula disalonkan kemudian dibiarkanlah hisab dan akhirah. Kalau dilihat gubernur itu bangun rumah berarti dari mana yang uang ini? Kalau dia tidak punya apa-apa, kalau dia bangun rumah ini. Ada Abdurrahman bin Ghunmin, adalah sahabat Rasulullah SAW, yang mana disebut oleh ahli sirah bahwa dia seorang soleh, mujahid, karim. Ada Abdurrahman bin Ghunmin pernah dicalonkan atau ditaruh oleh Umar bin Khattab gubernur di suatu negara Islam. Kemudian dia dengar bahwa Abdurrahman bin Ghunmin ini ijma'ul mal, ini harta. Ini dipanggil oleh Umar bin Khattab. Kalau kita mendengar kata ya Abdurrahman, maka Umar bin Khattab mungkin bawa kambing Umar bin Khattab ini kambing ini peliharannya. Sebab abamu dulu pengalap kambing. Itu dapat dari gubernur dari Umar bin Khattab. Padahal hal Rasul soleh Abdurrahman bin Ghunmin orang yang baik. Dia tidak berbuat buruk di semuanya, tapi tidak tercela maka dipecat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya kata Umar, yang yuhasib menghisab gubernurnya itu hisab dan akhirah, tidak gampang. Kemudian dipecat Sa'ad, ditaruh gantinya Ammar bin Yasir. Wabah Sa'dan mustasyaran indah bin Madinah. Sa'ad diambil ke Madinah untuk menjadi mustasyarnya dia, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu mati Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mencalonkan 6 yang menjadi khalifah, yaitu 6-6-nya ini dari Muhajirin, dari Quraisy, yang mana mati Rasulullah SAW wa anhum radhi. Yang Rasulullah SAW waktu mati terhadap orang 6 ini radhi Rasulullah SAW. Dan mereka seluruhnya min ahli jannah. Umar bin Khattab ini 6, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Talha bin Ubaidillah, wa Zubair bin Awwam, dipilih. Kemudian mereka mencalonkan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu sampai dia terpilih. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas dipilih oleh Umar bin Khattab. Mengatakan Umar bin Khattab, ya Aba Ishaq, saya tidak mempunyai hati yang elek terhadapnya. Abadan, anak tahu kalau itu orang yang baik. Dan saya waktu mencap engkau bukan gara-gara engkau berbuat salah. Saya menginginkan engkau datang ke kota Madinah bersamaku, kata Umar bin Khattab.
Ini buktinya Umar bin Khattab menyalonkan dia sebagai khalifah muslimin, yaitu saat itu salah satu dari mereka. Kemudian di antaranya Umar bin Khattab ini apabila dibawa kepada namanya dia punya pendapat, kemudian pendapatnya itu salah dan dibacakan kepada dia ayat dalil dari Al-Quran dan Sunnah, langsung dia tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi buktinya di sini bahwa Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qadima Uyainah bil Husn fanazala ala akhihi al-Hurr bin Qais. Pada suatu hari datang seorang bernama Uyainah bin Husn. Uyainah bin Husn itu dahulu zaman jahiliyah dia kepala suku Hawazin. Dia adalah salah satu penghormat atau pembesar kabilah. Dan Uyainah bin Husn ini masuk ke dalam Islam di Ghazwat Hunain. Sudah dari tahun 9 Hijriah. Kemudian Uyainah bin Husn ini waktu mati Rasulullah SAW murtad, ya, keluar dari agama Islam, kemudian masuk lagi ke dalam agama Islam. Setelah itu, sudah diperangi oleh Abu Bakar Siddiq, dia tunduk masuk ke dalam agama Islam. Dia datang ke kota Madinah dan dia duduk di rumahnya saudaranya, rumah anak saudaranya, keponakannya yang bernama Hurr bin Qais. Wa kana min nafar alladziina yufihim Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan anak saudaranya bernama Hurr bin Qais ini dahulu adalah orang yang terdekat dengan Umar bin Khattab karena orangnya baik orang itu. Faqala Uyainah ini orangnya baik, besar luar biasa kasarnya. Qala Uyainah li akhi, Uyainah mengatakan kepada keponakannya tadi, ya ibn akhi, laka wajhatun inda hadha al-amir fasta'zan li alayhi, fasta'zana fa'adna ila Umar. Wahai anak saudara, engkau punya kedudukan, engkau telah dicintai oleh Umar bin Khattab. Maka engkau omongan Umar bin Khattab agar saya bisa ketemu sama dia. Maka Al-Hurr ini anak keponaknya bicara kepada Umar bin Khattab bahwa ini saya mau ketemu saya. Karena Umar Khattab dulu datang. Kalau majalah terus masuk Uyainah bin Husn ini dia. Wahai kalimat dia, dia tidak orang yang begitu kuasa. Aku bilang kepada saudara-saudara hadar rajul, maqal Amirul Mukminin, orang itu. Engkau punya kedudukan sama orang itu. Jadi Umar bin Khattab ya kulakan. Waktu dia masuk, dia mengatakan iya. Wahai kalimat dia wa tahmilu makna tahdid iya. Dan artinya iya ini adalah ancaman. Sebelum apa ini masuk bila mengatakan Amirul Mukminin dengan omongan yang kasar. Ya Ibn Khattab yang mengatakan, wallahi ma ta'tina al-fizal. Engkau tidak memberi kepada kita banyak. Jadi pemberian yang banyak. Sedikit, jadi kalau memberi kepada kita sedikit. Kasih kita yang banyak. Aisya'ul kabir. Wala ta'kum bil adilan, itu tidak menghukumi orang-orang dengan adil. Itu adalah pemimpin yang curang, tidak adil. Umar bin Khattab ini adilun nas, al-imamul adil. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma dhilla illa dhilluh. Hari kiamat nanti tidak ada naungan buat manusia. Matahari itu dekat. Dan kita ini mandi air keringat nanti di hari kiamat. Jadi ada orang amal, ada yang kayak gini. Sampai banjir kena telinganya gini dari keringatnya itu. Tidak ada naungan di mana di hari kiamat ya. Yaumul mahsyar tidak ada naungan. Kecuali naungannya Allah SWT. Diberikan kepada 7 manusia, di antaranya Imamul Adil. Imam yang adil dapat naungan dari Allah SWT. Tidak ada imam adil setelah Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq seperti Umar bin Khattab. Dia adalah imam yang terkenal dengan adilnya Umar bin Khattab. Maka Uyainah bin Husn mengatakan engkau tidak adil. Faghadaba Umar radhiyallahu ta'ala anhu hatta hamma an yuqa bihi. Sampai ada dipukul oleh Umar bin Khattab. Mana Umar bin Khattab dikatakan demikian? Hampir dipukul oleh Umar bin Khattab. Faqala al-Hurr, maka keponakannya mengatakan kepada Amirul Mukminin kepada Umar, ya Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ya Umar, wa ya Amirul Mukminin, Allah SWT mengatakan kepada Nabi dalam Al-Quran, qul bil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Qul bil afwa, alhamdulillah orang apabila mengatakan maaf, saya minta maaf, ambil itu. Terimakan maaf itu. Wa'mur bil 'urfi, yang perintahkan dalam kebaikan.
Wa'rif al-jahili. Orang yang jahil tinggalkan. Jangan didengar omongannya. Jadi paman itu jahil. Katanya Al-Hurjuntayn. Paman itu jahil. Wa'rif al-jahili. Wahana hada min al-jahilin. Dan paman itu min al-jahilin. Yang dikatakan Allah SWT. Wa'rif al-jahili. Wallahi ma jawaza Umar telah waktu tersebut itu ayat oleh Al-Hurjuntayn langsung Umar bin Khattab menerima. Langsung tidak marah dia. Wakala waqafan inda kitabillah. Dibacakan ayat itu langsung dia menerima, langsung dia diam, tidak marah lagi. Ayat yang terasanya ayat apaan? Dibiarkan oleh Umar dikasih maaf. Kenapa kau demikian? Karena dia itu dididik oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab ini berbuat demikian dan akhlak yang mulia ini dia ngambil dari Rasulullah SAW. Dan begitu dahulu sahabat Rasulullah SAW. Yaitu kemudian yang berikutnya ibadatul wujud. Umar bin Khattab ini dahulu orang yang sangat beribadah kepada Allah SWT. Yusallil lail, yahfazullah wa yakfi. Dahulu Umar bin Khattab ini di zaman jahiliyah jabbar. Di zaman jahiliyah dulu seorang jantan yang perkasa. Umar bin Khattab ini. Tapi waktu dia hatinya keras, seperti saya sebutkan karena dia dididik oleh ayahnya seperti itu dan dididik yang keras. Tetapi kalau masuk ke dalam agama Islam, berubah Umar bin Khattab ini 100 derajat. Apalagi dia setelah dia memegang pemerintahan Islam menjadi Amirul Mukminin. Lemah lembut Umar bin Khattab ini. Apabila tiba malam, itu Umar bin Khattab di sini, di matanya, di wajahnya ini ada asar bekas. Tangisannya dia setiap hari menangis Umar bin Khattab. Air matanya itu curang, jadi sininya membekas. Wajahnya ini membekas. Apabila tiba malam, di lail, dia menangis. Dia mengatakan dalam omongannya dia itu mengatakan, "Maka sataqulu ghadan li rabbika ya Umar." Engkau ya Umar sekarang pemimpin dunia, pemimpin orang-orang muslimin. Ente kalau mati, apa tanggung jawabmu terhadap Allah SWT? Iya, akan dihisab itu sama Allah SWT. Maka nangis Umar sering. Yaqul qala Abi Qatadah an Rasulullah SAW qala Abi Bakar maka selesai. Maka engkau kata ya Umar, kapan engkau ya Abu Bakar melaksanakan salat witir? Qala utul min awal lail. Saya witir apabila mulaan malam itu saya sudah salat witir. Wanta ya Umar, mata akhirul lail. Ya Umar. Akhirul lail yani akhir malam. Malam sudah lanjut baru saya salat witir katanya Umar. Faqala sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakar, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, "Haqad hadha bil jazm." Yani Abu Bakar ini mengambil dengan kepastian itu. Yani dia salat awal lail. Wa akhadha Umar bil quwwah. Amma Umar bin Khattab diambil dengan kekuatan. Karena Abu Bakar adalah salat awal lail dan akhir lail. Abu Bakar Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ikut Islam tatawwu. Dia sering salat siang tatawwu, puasa tatawwu itu sering Umar bin Khattab ditinggalkan. Qala Ziyad bin Udair rahimahullah, ra'aitu Umar bin Khattab aktsar an-nas siyaman wa aktsar siwaqan. Umar bin Khattab adalah orang yang saya lihat, saya tidak pernah melihat orang katanya dia Ziyad bin Udair, orang berpuasa seperti Umar banyaknya. Waqala Ibn Umar, anaknya berkata, Abdullah bin Umar berkata, "Ma ra'aitu ahadan qad ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qubida al-jadd wa al-ajwad bin Umar." Saya tidak lihat orang dermawan setelah Rasulullah SAW seperti ayahku, katanya seperti Umar, katanya Abdullah anaknya. Yaqul Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah amarna Rasulullah SAW natasaddaq. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar kita berdoa sedekah, yaitu di perang Tabuk. Karena orang muslimin untuk membutuhkan bantuan yang sangat banyak untuk memerangi negara Romawi. Maka saya datang dengan separuh harta. Saya bilang, kali ini aku akan mendahului Abu Bakar Siddiq. Kalau Abu Bakar sama anak, hari ini saya bisa. Karena selalu Umar kalah sama Abu Bakar Siddiq. Maka diberikan kepada Rasulullah SAW separuh hartanya. Ya tahu saya Abu Bakar saya membawa semua hartanya. Terus saya kalah terusnya. Saya kapok pada Umar bin Khattab sudah. Saya menyerah sudah. Ya. Begitu bila semari, kalau Rasulullah SAW maaf saya tanya qultu mithluhu. Saya punya Rasulullah SAW mengatakan, apa yang engkau bicarakan kepada keluargamu kau separuh ya Rasulullah. Separuh saya kasihkan dan separuh aja. Wa ata Abu Bakar, tapi Abu Bakar dia ada kulli malik.
diberikan semua hartanya kepada Rasulullah SAW. Faqala Abu Bakar, ma a'taita li ahlik? Apa yang kau sisakan kepada keluargamu? Qala Abu Bakar, a'taitu lahum Allah wa Rasuluh. Saya telah sisakan kepada mereka itu Allah dan Rasulnya. Tawakul Abu Bakar Siddiq kepada Allah SWT, maka diberi oleh Allah SWT. Qultu la asbiqu ila syai'in abadan. Ya Umar, saya kafir, saya tidak bisa mengalahkan Abu Bakar abadan. Sampai mati tidak bisa saya mengalahkan. Yaitu pada suatu hari yang terakhir insyaallah, yaitu pada suatu hari Al-Jad bin Aslam Al-Adi. Qala kharajtu, yang terakhir malam hari ini maksud saya. Kharajtu ma Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ila syuq. Saya pernah berpergi bersama Umar bin Khattab ke pasar, kata Zaid bin Aslam. An Abi dari ayahnya. Ayahnya Zaid bin Aslam pernah pergi pasar bersama Rasulullah bersama Umar bin Khattab. Falahiqat Umar imra'atun syadzah. Kemudian di belakang Umar ada orang perempuan usianya. Faqalat, perempuan ini masih muda, janda. Dia berkata kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, halaka zawji wa taraka wasiyatan sigharan wallahu ma yanbaghi dhura'a wa huwa ma ila ta'ab asy-syah. Ya Umar, ya Amirul Mukminin, suamiku meninggal, saya janda. Dan negara kami dilanda kekeringan. Anak-anak saya telah dilanda kelaparan. Tidak mendapatkan sedikit pun makanan. Ma yang bajuna qura'. Yani qura' itu kecil. Kecil pun tidak pernah kita masak. Yani tidak pernah kita makan. Tidak punya apa-apa maksudnya. Wala lahum syar'un wala zar'un. Dan tidak mempunyai kebun. Dan tidak mempunyai binatang seperti ghanam untuk diperah susunya. Tidak pernah. Zar'a. Tidak mempunyai. Tidak punya apa-apa. Fuqara. Wa khasyitu an ta'kulu ad-dhafa. Dan saya takut ambil dhafa, dan dhafa itu haina, maksudnya dirinya hewan haina itu yang puas. Saya takut banyak negara Arab haina itu. Haina apabila datang akan makan di anak-anakku. Saya tahu sebab haina ini puas luar biasa. Hatta makan singa takut sama haina. Ya bila nanti akan datang ke rumahku akan makan anak-anakku. Saya takut ya Umar ya Amirul Mukminin. Kemudian wa ana kuntu Khufaf bin Imam al-Bukhari. Saya anaknya Khufaf bin Imam al-Bukhari. Khufaf ini salah satu sahabat Rasulullah SAW. Saya ini anaknya Khufaf bin Imam al-Bukhari. وشهد أجل الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ayahku telah menyaksikan sulh Hudaybiyah bersama Rasulullah SAW. Bersama 1.400 Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW mengatakan tidak disentuh oleh api neraka. 1.400 ini yang baik Ridwan yang saya katakan tadi tidak akan disentuh oleh api neraka. Salah satu ayahnya ini, yaitu Khufaf bin Al-Ghifari. Maka waktu mendengar Allah berkata, perempuan ini mengatakan demikian, waqafa ma'a wa lam yamdi. Berdiri Umar bersama orang perempuan tadi. Tidak pergi Umar berkata ke pasar, enggak, berhenti dia. Cuma qala marhaban binasa bil tariq. Marhaban binasa. Nasab yang setiap karena dia itu adalah sahabat kami, ayah ini. Kemudian waktu dia pergi Umar ila Jaririn. Di rumahnya, di muka rumahnya itu ada untanya Umar. Yang mana untanya ini unta yang hebat, lahir, karena marfukan sejarah, diikat oleh Umar bin di bawah rumahnya. Lahir artinya bisa ditinggali, yakni pintar, untanya itu. Maka unta itu dikasihkan kepada orang perempuan ini penuh dengan makanan dan uang dan segala macam. Dikasihkan kepada Umar bin Khattab, dikasihkan kepada orang perempuan tadi. Kalau berkata binasa bin Qarib, thumma sarafa ila Sa'ir, dhahara kana مربوطا في الدار فعمل عليه ضرارتين ملأهما طعاما وعمل بينهما نفق وثيابا ثم ناول بخطامه. Setelah disiapkan oleh Umar bin Khattab unta tadi bersama makanan-makanan di atas punggungnya diberikan. Khitam itu hablnya, talinya diberikan kepada orang perempuan. Alhamdulillah ini semua untukmu. Insyaallah engkau tidak ada kelaparan sampai datang hujan. Sampai datang hujan itu bisa makan. Cuma qala at-tajid falam yafna hatta ya'tikum Allah bi khairin. Harta ini tidak akan habis sampai Allah SWT menurunkan hujan yang menurunkan kebaikan kepadamu. Sampai dibuka kalau Allah SWT yaitu kebaikan kepadamu.
Ya, salah satu orang bersama Umar bin Khattab bertanya kepada Umar, ya Amirul Mukminin ashablah. Mengakukan kepada perempuan luar biasa banyaknya, kebanyakan ya Amirul Mukminin. Kalau Umar sakit ke ummu, celaka engkau, kata Umar bin Khattab. Wallahi inni la ara aba hadhihi wa aqaha tat'awsara husnan zamanan. Saya melihat ayahnya orang ini, perempuan ini, bersama saudaranya, orang perempuan ini, mengepung suatu negara dengan pasukan orang muslimin waktu itu untuk membuka suatu kota atau suatu negara. Dia mengepung benteng yang begitu kokoh. Berhari-hari dia juga sampai jatuh itu. Dan kita mendapatkan itu kan pesan-pesan yang banyak gara-gara abangnya dan saudaranya ini. Jangan lupa. Apa yang saya berikan itu sedikit buat dia, kata Umar bin Khattab. Waqad asra husnan zamanan fatata'ahu. Maka dibuka tadi benteng tadi. Thumma asbahna nastafi'u syahadatu tuhmanahuma fi. Ini adalah sahabat Rasulullah SAW, umur rijal alladziina fathu dunya min masyriqiha ila maghribiha wa nasru al-Islam. Orang-orang seperti ini yang menyebarkan agama ini di seluruh dunia, dari barat sampai timur sampai datang kepada kami. Ini adalah kata-kata kana Umar al-Faruq daiman yaqul. Umar bin Khattab daiman dahulu mengatakan, fi kulli yawmin naqul mata fulanun wa sayati al-yawm alladhi yuqal fihi mata Umar. Kita setiap hari mengatakan fulan mati. Nanti pada suatu hari kalian akan mendengar Umar akan mati. Kata Umar bin Khattab. Lihat dan ada mengikut ini karena apa? Minggu depan kita akan membicarakan tentang kematian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saya tutup di sini dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.